Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan Kakak, Kak Anissa, mentor di Sinar Education. Nah, hari ini Kakak akan membahas subbab dari fungsi trigonometri, yaitu grafik fungsi trigonometri yang part ketiga. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang grafik fungsi sinus di part pertama, grafik fungsi kosinus di part kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang grafik fungsi tangen di part ketiga. Jadi yuk kita langsung aja. Oke, sekarang kita bahas tentang grafik fungsi tangan. Nah, grafik fungsi tangan ini agak berbeda dengan sinus dan kosinus. Nah, tapi dia masih punya bentuk umum yang sama dengan sinus dan kosinus, bedanya di tangannya, yaitu bentuk umumnya Y sama dengan A tan B buka kurung X ditambah C tutup kurung ditambah D. Nah, untuk grafik fungsi tangan, kurva acuan atau patokannya itu kayak gini kurang lebih. Jadi kalian hafalin kalau bentuk kurvanya kayak gini berarti dia tangan gitu ya. Nah, terus di sini untuk tangan nilai maksimum dan minimumnya dia itu tak hingga. Karena kita nggak tahu dia berhenti di mana. Ini tuh kurvanya bakal terus naik dan bakal terus turun kayak gitu. Jadi untuk nilai maksimum grafik fungsi tangan itu tak hingga, dan kalau nilai minimumnya berarti negatif hingga. Oleh karena itu amplitudo kan jarak antara maksimum dan minimum. Karena maksimum dan minimumnya tidak diketahui atau tak hingga, berarti amplitudonya juga tak hingga. Nah, selain itu, selanjutnya ada periode. Nah, di periode ini juga agak beda sama sinus dan kosinus. Kalau periode pada sinus dan kosinus kan dia 360 derajat per B ya, atau 2pi dibagi B. Nah, kalau di tangan ini dia cuma 180 derajat. Jadi untuk periode, rumus mencari periodenya yaitu 180 derajat dibagi B atau pi dibagi B. Nah, untuk unsur-unsur yang lainnya C dan D masih sama. Kalau C-nya itu positif atau lebih dari 0, dia akan bergeser ke kiri kurvanya. Kalau C-nya itu dia negatif atau kurang dari 0, kurva akan bergeser ke kanan. Dan kalau dia D-nya lebih dari 0 atau D-nya itu positif, dia akan bergeser ke atas, dan kalau D-nya negatif atau kurang dari 0, kurva akan bergeser ke bawah. Nah, di sini itu adalah bentuk dari kurva Y sama dengan tan X. Nah, fungsi ini kalau misalkan dirubah ke bentuk umum berarti menjadi Y sama dengan 1 tan 1 buka kurung X ditambah 0 ditambah 0 kayak gini. Nah, pada grafik ini, pada kurva ini terdiri dari dua periode ya teman-teman. Kalau untuk satu periodenya itu dari sini sampai sini 180 derajat. Nah, karena dia dari sini sampai sini, jadi dia terdiri dari dua periode untuk kurva ini. Berarti dia terdiri dari dua gelombang gitu. Gimana untuk grafik fungsi tangan, kira-kira udah mulai ngerti ya ciri-cirinya dan rumus-rumusnya? Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini buatlah sketsa grafik Y sama dengan tan buka kurung X min 30 derajat tutup kurung. Nah, oke, kita langsung jawab ya. Kita akan ubah dulu soal ini, fungsi yang di soal ini ke dalam bentuk umum. Bentuk umum tan yaitu Y sama dengan A tan B buka kurung X ditambah C tutup kurung ditambah D. Kalau dari soal kita rubah ke bentuk umum berarti menjadi Y sama dengan 1 tan 1 buka kurung X min 30 derajat tutup kurung ditambah 0. Nah, dari sini bisa kita dapatkan A, B, C, D-nya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 30 derajat, dan D-nya itu 0. Nah, karena ini tangan, berarti dia nilai maksimumnya tidak terhingga. Nah, untuk nilai minimumnya negatif tak terhingga. Amplitudonya juga tak terhingga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berarti kita bisa cari periodenya. Nah, untuk periode, untuk tangan, periodenya itu 180 derajat dibagi B. Berarti 180 dibagi, di sini B-nya 1, 180 dibagi 1 sama dengan 180 derajat atau pi. Nah, terus selanjutnya di sini C-nya itu negatif 30 derajat, berarti C-nya kurang dari 0, berarti dia atau kurvanya akan bergeser ke kanan sebanyak
30 derajat. Nah, untuk D-nya 0 berarti dia tidak bergeser ke atas ya, ataupun ke bawah. Oke, kalau udah berarti kita bisa gambarkan garis X dan Y-nya terlebih dahulu. X dan Y. Setelah itu, karena di sini dia dibilang C-nya itu bergeser ke kanan sebanyak 30 derajat, berarti kita mulainya nggak dari titik 0, tapi dari titik 30 derajat. Nah, periodenya ini kan 180 derajat, berarti satu gelombang itu jaraknya 180 derajat. Karena di sini dia bergeser 30 derajat, berarti 180 ditambah 30 yaitu 210. Nah, dari sini untuk mencari skalanya kalian bisa periode dibagi 2 ya untuk tangan. 180 dibagi 2 itu 90 derajat, berarti jaraknya dari sini ke sini itu 90 derajat gitu. Nah, kalau udah ketemu titik-titiknya setelah itu, nah kita lihat dari fungsinya ini. Karena di sini dia positif, berarti grafik dari sini dimulai naik ke atas kurva. Kurvanya naik ke atas karena dia positif. Berarti selanjutnya yang dari sini 210 titik akhirnya turun ke bawah. Nah, yang garis tengah ini biasa disebut dengan asimtot ya. Jadi garis tegak yang tidak akan memotong kurva. Jadi untuk grafik fungsi Y sama dengan tan buka kurung X min 30 derajat tutup kurung itu grafiknya berbentuk seperti ini. Jadi gimana nih sahabat SE untuk grafik fungsi tangan? Udah mulai paham kan ya gimana cara ngerjainnya? Oke, contoh soal yang lainnya di sini ada gambarkan grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 3 tan 2X. Nah, dari soal ini kita ubah dulu ke bentuk umumnya seperti biasa, berarti menjadi Y sama dengan 3 tan 2 buka kurung X ditambah 0 tutup kurung ditambah 0. Nah, dari sini bisa kita dapatkan ABCD-nya yaitu A-nya 3, B-nya 2, C-nya 0, dan D-nya 0. Nah, oleh karena itu, karena ini tan, berarti maksimum minimumnya sama seperti yang sebelumnya. Maksimumnya tak terhingga, minimumnya juga tak terhingga, negatif tak terhingga. Kemudian untuk amplitudenya juga sama, tak terhingga. Untuk periode, rumusnya itu 180 derajat dibagi B, karena di sini B-nya 2, berarti 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Nah, berarti dalam satu gelombang itu dia di sini periodenya atau jaraknya sebesar 90 derajat. Berarti satu gelombang itu dari 0 sampai 90 derajat di sini nanti. Nah, terus karena udah berarti kita bisa gambarkan langsung grafiknya. Pertama, gambar garis X dan Y-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa tuliskan skalanya atau jarak ininya. Karena dia di sini periodenya 90, berarti di sini paling terakhir yaitu 90 derajat. Nah, untuk mencari skalanya untuk grafik fungsi tangan dari sini kita bagi 2, 90 dibagi 2 berarti 45 derajat. Jadi di sini ada 0, 45 dan 90. Di 45 ini kita tulis garis putus-putusnya untuk asimtot atau garis tengahnya. Selanjutnya bisa kita gambar. Nah, karena di sini dia positif ya, berarti dimulai grafik dari 0 derajat ini naik karena dia positif. Nah, yang di sini naik, yang ini kebalikannya berarti menjadi turun. Kayak gitu. Jadi untuk grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 3 tan 2X bentuknya kayak gini. Gimana sahabat SE? Udah bisa ya? Oke, hari ini sudah selesai pembahasan tentang grafik fungsi trigonometri, yaitu grafik fungsi trigonometri tangan. Nah, seperti yang udah kalian tonton dari grafik fungsi sebelumnya, kalian tahu ya kalau ternyata grafik fungsi tangan ini berbeda dengan grafik fungsi yang lainnya. Dari sinus dan kosinus agak beda dibanding yang sebelumnya. Dari bentuk kurvanya ataupun dari cara mencari unsur-unsurnya juga berbeda. Nah, kalau misalkan kita bisa cirikan kalau grafik fungsi sinus dia berbentuk gelombang biasanya. Kalau cos dia gelombang yang mirip juga sama sinus tapi dia ke bawah biasanya. Nah, kalau untuk tan ini dia tidak berbentuk gelombang karena dia dipisahkan oleh garis putus-putus karena kurvanya tidak bersambung gitu. Mudah-mudahan setelah penjelasan kakak tentang grafik fungsi tangan ini, kalian bisa menjadi lebih mudah memahami
grafik fungsi trigonometri. Seperti biasa, kakak punya latihan soal. Nah, gimana latihan soalnya? Ini dia latihan soalnya. Nah, hari ini sudah selesai pembahasan tentang grafik fungsi tangan. Nah, berarti pembahasan kita sudah selesai pada bab fungsi trigonometri di part yang terakhir, subbab yang terakhir ini yaitu tentang grafik fungsi trigonometri di part 3 yaitu grafik fungsi trigonometri pada tangan. Nah, jadi hari ini sudah selesai nih pembahasan tentang fungsi trigonometri. Nah, kalian penasaran nggak kira-kira setelah ini kakak akan membahas materi apa lagi, bab apa lagi? Yang masih penasaran atau yang pengen tahu akan bahas materi apa lagi, tungguin konten-konten kakak ataupun mentor yang lainnya di YouTube channel Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Nah, itu ya Selasa. Terima kasih banyak sudah menonton untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kakak. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Ketemu lagi di Sinar Education. Sinar Education, your bright future start here. Bye-bye.